Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dengan kata lain, malaikat ingin berkata, kubur sudah kosong. Dan kubur yang kosong itu membuktikan Yesus sudah bangkit. Memang secara logis, kubur kosong belum bisa membuktikan Yesus bangkit. Karena kalau mayat Yesus dicuri, kubur juga kosong. Tapi kalau kita mengetahui latar belakangnya, maka kita tidak bisa menghindar bahwa kubur kosong menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Kenapa? Kubur itu bukan seperti kubur kita, seperti gua yang ditutup dengan batu yang besar, kira-kira beratnya 2 ton. Butuh minimal 10 laki-laki untuk menggeser batu itu. Batu besar itu ada meterai di sana, dan ada penjagaan ketat dari para penjaga kubur. Pada zaman itu, kalau ada seorang tahanan dan beberapa orang disuruh menjaga, apabila tahanannya sampai hilang atau disuruh jaga satu barang, barangnya sampai hilang, yang jaga mesti dibunuh mati, hukum mati. Kita lihat kisah 12 ayat 19. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi dia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Jaga Petrus. Petrus dia Tuhan tolong sampai keluar. Begitu Petrus tidak ditemukan, penjaganya dibunuh. Kisah 16 ayat 27. Ini tentang kepala penjara Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya, hendak bunuh diri. Karena dia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena kalau semua tahanan hilang, dia pasti dibunuh. Daripada dibunuh, lebih baik bunuh diri. Jadi memang kebiasaan saat itu, kalau sesuatu dijaga, apalagi dengan materai, lalu sampai hilang, yang jaga itu dibunuh. Karena itu, kalau Yesus ada dalam kuburan, dijaga oleh para penjaga ini, berani mayat Yesus sampai dicuri, seluruh penjaga putus kepalanya. Bisakah para penjaga itu dengan ancaman bahaya hukuman mati, mereka bisa tertidur seluruhnya dan membiarkan mayat Yesus dicuri murid-murid? Apalagi mereka tidur macam apa sampai batu seberat 2 ton yang terguling terbuka seperti itu tidak membangunkan mereka? Injil Yohanes memberikan informasi yang lain. Yohanes 20 ayat 6 dan 7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kapan terletak di tanah. Kain kapan untuk bungkus mayat itu ya. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan, tapi agak di samping, di tempat yang lain sudah tergulung. Yesus itu masuk kuburan itu dililit dengan kain kafan dan juga kain peluh di sini. Sudah ada di situ, rapih di situ, lalu yang satu digulung di sini. Saudara, kalau ada detektif memeriksa kubur itu, maka opsi mayat Yesus dicuri itu menjadi sesuatu opsi yang harus diabaikan. Kenapa? Karena kalau murid-murid sampai mencuri mayat Yesus, langkah pertama mereka sudah berhasil masuk lubang kubur, angkat mayat Yesus beserta dengan seluruh kain kafannya, kain peluhnya, lari. Kapan buka kain kafannya? Nanti kalau sudah aman. Tapi saudara-saudara, hanya pencuri bodoh yang sudah mau keluarkan mayat, tunggu dulu, buka dulu, lipat, gulung baik-baik. Itu sama seperti pencuri masuk rumah saudara. Begitu lihat TV, lihat dompet, lihat HP, lihat laptop, lari, ambil, lari. Begitu lari ingat, aduh, piring belum cuci piring dulu, sapu rumah dulu, kasih bersih, lari. Itu pencuri bodoh. Tapi saudara lihat, kain kafan, kain peluh itu terguling di situ dengan rapihnya. Fakta ini menunjukkan bahwa ini bukan sebuah pencurian mayat, karena itu tidak masuk akal. Dari semua ini harus disimpulkan bahwa memang kubur yang kosong itu membuktikan tidak ada kemungkinan lain selain Yesus bangkit. Disinilah kita bisa melihat bahwa malaikat menunjuk pada kubur yang kosong sebagai bukti tak terbantahkan bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Jadi minggu pagi itu, para perempuan mendapatkan keyakinan yang pasti Yesus benar-benar bangkit. Kepada mereka disodorkan 2 bukti, perkataan Yesus dan kubur yang kosong. Dan mereka tidak punya kesimpulan yang lain bahwa memang Yesus bangkit. Fakta ini seharusnya mengundang kita untuk percaya dengan bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Fakta ini juga lah yang harus kita percaya. Walaupun kita bukan saksi mata seperti 2 perempuan itu, tapi terlalu banyak bukti yang sudah diberikan, yang olehnya kita harus percaya bahwa Yesus bangkit. Dalam 1 Korintus 15 ayat 4-8, Paulus berkata bahwa dia telah dikuburkan, bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci, bahwa dia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau lu tidak percaya, silakan tanya sendiri. Kalau kau tidak percaya, silakan wawancara mereka. Terlalu banyak orang yang melihat itu.
Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, dia menampakkan diri juga kepadaku. Berarti Paulus mengungkapkan ada begitu banyak orang yang menyaksikan Kristus yang bangkit. Adalah pekerjaan yang lebih sukar, adalah pekerjaan yang lebih berat untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit daripada membuktikan bahwa dia bangkit. Saking banyak bukti bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Para perempuan dan para murid Yesus yang lain diyakinkan pada Minggu Paskah oleh malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Keyakinan yang sama harus kita miliki. Siapapun saudara, kalau saudara orang Kristen, saudara harus percaya pada kebangkitan. Biarkan orang-orang yang tidak mau percaya, orang-orang non-Kristen tidak percaya, urusan mereka. Tapi kita harus percaya. Dan kepercayaan ini penting. Kenapa penting? Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Kalau kamu tidak percaya Yesus bangkit, kamu tidak mungkin diselamatkan. Karena itu kebangkitan Kristus harus dipercaya bersama dengan kepercayaan pada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu memberikan keselamatan kepada saudara. Tanpa itu, saudara tidak mungkin diselamatkan. Karena itu semua kita harus percaya Yesus bangkit. Dan kita perlu juga beritahukan kepada dunia fakta-fakta tentang kebangkitan Kristus. Jangan pernah ragu bahwa Yesus Tuhanmu memang pernah bangkit dalam sejarah. Itu fakta historis yang tak terbantahkan, baik secara historis maupun juga secara logika. Percayalah sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati.